Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 5D Universitas Samratulangi ingin menyampaikan sebuah materi dengan topik yang berjudul pengumpulan data secara rutin dan sewaktu-waktu. Selamat menyaksikan. Pengumpulan data rutin dan sewaktu-waktu. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Untuk memudahkannya, kita akan mengelompokkan cara mengumpulkan data itu ke dalam dua golongan, yaitu metode rutin dan metode sewaktu-waktu atau non-rutin. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan atau rekam medik pasien atau klien, baik yang berkunjung ke unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Pengumpulan data secara rutin umumnya dilakukan oleh petugas unit kesehatan. Akan tetapi, pengumpulan data secara rutin juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau kader kesehatan. Bentuk lain dari pengumpulan data secara rutin adalah registrasi vita. Sedangkan pengumpulan data secara non-rutin adalah data yang didapatkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan akan data tersebut. Pengumpulan data secara sewaktu-waktu umumnya dilakukan melalui survei, baik kuantitatif atau kualitatif, dan studi-studi khusus. Yang kedua, kaitan antara pengumpulan data rutin dan sewaktu-waktu. Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melengkapi dalam hal sumber datanya. Metode rutin umumnya berbasis sarana atau pelayanan kesehatan dan mengumpulkan data dari sebagian masyarakat saja. Di daerah-daerah di mana penggunaan sarana kesehatannya rendah, informasi yang didapat dari sistem informasi yang berbasis sarana atau pelayanan kesehatan saja, akan tetapi menyesatkan. Sebaliknya, metode sewaktu-waktu berbasis masyarakat, sehingga dapat diungkap informasi tentang latar belakang sosial budaya masyarakat, harapan-harapannya, dan perilakunya. Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melengkapi juga dalam kaitannya dengan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam metode rutin digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian masyarakat, yaitu mereka yang berkunjung ke unit-unit kesehatan. Karena metode sewaktu-waktu digunakan untuk mengumpulkan data dari keseluruhan masyarakat. Pengumpulan data secara rutin. Yang pertama ada sumber data. Pengumpulan data secara rutin dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis berdasarkan sumber datanya, yaitu yang pertama pengumpulan data unit kesehatan. Dalam hal ini data dicatat oleh petugas-petugas kesehatan yang bekerja di unit kesehatan sambil melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Cara pengumpulan data ini memang merupakan cara paling mudah untuk mengumpulkan data pasien, memantau penggunaan sumber daya, dan surveillance penyakit. Contoh data minimal yang perlu dicatat dan dikumpulkan dari pasien atau klien di unit kesehatan dapat dilihat dalam slide. Namun demikian, pengumpulan data unit kesehatan ini juga sekaligus memiliki banyak masalah, misalnya buruknya mutu data yang terkumpul, terlalu banyaknya waktu petugas kesehatan yang tersita untuk pencatatan, agregat data yang tidak mencerminkan gambaran kesehatan masyarakat secara umum, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengumpulan data masyarakat. Pengumpulan data masyarakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang dapat dilihat di dalam slide. Sebagaimana dikemukakan di atas, pengumpulan data masyarakat dapat merupakan perluasan dari pengumpulan data rutin pelayanan kesehatan. Petugas-petugas kesehatan yang bertugas di masyarakat yang selalu berkunjung ke keluarga-keluarga atau menyelenggarakan pelayanan di desa-desa dapat diberi tugas tambahan sebagai pencatat dan pengumpul data masyarakat. Mula-mula dapat dilakukan sensus kesehatan keluarga, yaitu semua keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas dikumpulkan data dasar dan data kesehatannya. Data dasar dan data kesehatan dari keluarga tersebut meliputi hal-hal yang dapat dilihat di dalam slide.
Semua data keluarga yang didapat dari sensus ini kemudian dijadikan pangkalan data atau database di puskesmas atau dinas kesehatan. Yang ketiga ada pengumpulan data registrasi penduduk. Pengumpulan data dari registrasi penduduk juga merupakan bagian penting dari pengumpulan data secara rutin. Bersama dengan data sensus, data registrasi penduduk merupakan sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Namun demikian, registrasi penduduk saat ini belum bisa banyak diharapkan, khususnya berkaitan dengan pencatatan kematian. Dengan fasilitasi dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, diharapkan setiap daerah akan dapat menata dan mengembangkan registrasi penduduk ini. Nah, memang masih terdapat tumpang tindih di antara ketiga jenis pengumpulan data ini, sehingga umumnya sistem informasi kesehatan selalu menggunakan gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data. Yang pertama, instrumen untuk pengumpulan pasien ataupun klien. Instrumen untuk pengumpulan data pasien atau klien dapat berbentuk berbagai macam, seperti selembar kertas, selembar kartu yang dicetak, sebuah buku, ataupun file komputer. Nah, apapun bentuknya, tujuan utamanya adalah untuk mencatat data yang dapat digunakan untuk membantu para pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien ataupun klien. Salah satu jenis contoh instrumen pengumpulan data pasien atau klien adalah kartu rekam medik. Kartu rekam medik ini digunakan untuk mencatat atau merekam data yang berkaitan dengan status kesehatan pasien. Di puskesmas, kartu rekam medik ini dikenal dengan kartu status pasien. Isi dan format dari kartu rekam medik ini sebenarnya tergantung dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Selain dari instrumen pengumpulan data pasien klien adalah formulir laboratorium, seperti formulir permintaan ataupun hasil, formulir pelayanan penunjang medik lain seperti formulir ronsen dan lain-lain, dan formulir rujukan pasien. Yang kedua, instrumen untuk data manajemen unit kesehatan. Di tingkat manajemen unit kesehatan, data dikumpulkan dalam rangka membantu staf pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan nasional. Keputusan ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, keputusan yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Karena itu, instrumen pengumpulan data pun mengikuti penggolongan tersebut. Penggolongan tersebut yang pertama adalah instrumen untuk data pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari pencatatan pelayanan kesehatan adalah untuk mengumpulkan data bagi perencanaan dan manajemen pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di unit kesehatan. Misalnya, data pelayanan antenatal yang sudah diagregat dan dikombinasikan dengan data kependudukan akan menghasilkan suatu informasi tentang cakupan pelayanan antenatal atau hasil olahan data pengobatan pasien yang dapat digunakan untuk membuat informasi tentang sebaran geografis pasien. Golongan yang kedua yaitu instrumen untuk data sumber daya. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai jenis sumber daya yaitu tenaga, peralatan, bahan, alat transport, obat, dan vaksin, serta dana. Hanya data yang memang diperlukan saja untuk pengambilan keputusan yang sebaiknya dikumpulkan. Data sumber daya juga termasuk data yang diperlukan untuk manajemen sistem kesehatan sehingga agregatnya perlu dikirim ke tingkat administrasi yang lebih tinggi. Bentuk catatan pelayanan kesehatan yang paling umum kita jumpai adalah buku registrasi, di mana pasien atau klien dicatat berurutan dalam hal nama dan ciri-ciri demografiknya, seperti usia dan jenis kelamin. Kemudian, kolom-kolom berikutnya disediakan untuk mencatat data bagi indikator pelayanan kesehatan seperti kunjungan, diagnosis, status gizi, dan sebagainya. Instrumen pengumpulan data yang ketiga yaitu instrumen untuk data manajemen sistem kesehatan. Sebagai bagian dari sistem informasi rutin berbasis unit atau pelayanan kesehatan, data untuk manajemen sistem kesehatan dapat diperoleh melalui dua sumber. Yang pertama, melalui data agregat yang dilaporkan unit-unit kesehatan, dan yang kedua melalui pengumpulan data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan langsung oleh petugas-petugas kesehatan dari dinas kesehatan secara berkala sambil melakukan supervisi dan bimbingan. Yang termasuk dalam instrumen ini adalah yang pertama, instrumen laporan unit kesehatan.
Dalam sistem informasi rutin berbasis unit atau pelayanan kesehatan, sebagian besar data yang diperlukan untuk manajemen sistem kesehatan dikumpulkan oleh unit-unit kesehatan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi juga menerima atau mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Data yang dilaporkan terutama berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan-pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, dan sumber daya yang digunakan. Agar terjamin penggunaan informasinya, maka sebaiknya hanya data yang diperlukan untuk informasi pengambilan keputusan di tingkat administrasi yang lebih yang dikirim sebagai laporan. Prinsip ini juga berlaku dalam kaitannya dengan frekuensi pelaporan. Misalnya, jika data tentang pemakaian obat hanya dianalisis setahun sekali oleh Dinas Kesehatan untuk menetapkan standar paket-paket penyediaan obat bagi unit kesehatan, maka laporannya pun cukup dilakukan setahun sekali saja. Nah, yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data primer. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, data yang diperlukan untuk manajemen sistem kesehatan juga dapat dikumpulkan oleh staf Dinas Kesehatan dalam rangka supervisi dan bimbingan rutin ke unit-unit kesehatan. Berdasarkan pada pedoman standar untuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang akan disupervisi, dapat dibuat checklist untuk dibawa oleh petugas supervisi. Dengan checklist ini akan terkumpul data yang dapat digunakan oleh supervisor untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang disupervisinya. Dengan checklist itu, data dikumpulkan dari pemeriksaan terhadap kartu rekam medik, puskesmas, dan kartu pelayanan lainnya, dari observasi langsung petugas yang sedang melayani, atau kadangkala juga dari wawancara dengan pasien yang baru selesai menjalani pengobatan. Data yang terekam dalam checklist ini selanjutnya akan diagregat dan diolah lebih lanjut di Dinas Kesehatan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengumpulan data. Dalam proses penataan kembali sistem informasi kesehatan rutin, rancangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data dilakukan segera setelah tahap identifikasi, kebutuhan informasi, dan indikator. Perencana yang bertanggung jawab dalam hal ini harus menjawab sejumlah pertanyaan, yakni dapat dilihat pada layar. Di mana jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan jelas menentukan ruang lingkup dan waktu yang dibutuhkan untuk penataan kembali sistem informasi kesehatan rutin. Biasanya instrumen pengumpulan data yang telah ada sama sekali tidak diabaikan, melainkan ditinjau atau dimodifikasi. Namun, jika ternyata instrumen yang ada memang sama sekali tidak bisa dipakai, maka harus dilakukan yang baru dengan cermat dan hati-hati. Selain itu, karena asal muasal data dalam sistem informasi kesehatan adalah pasien atau klien, maka harus benar-benar diupayakan agar pengumpulan data ini terjamin dalam hal kecepatan, kebenaran, dan cangkupannya. Proses perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan data secara rutin dapat ditempuh dalam 3 tahap, yaitu penetapan instrumen-instrumen pengumpulan data, pembuatan format instrumen, dan pengujian, serta penerapan instrumen baru pengumpulan data. Selanjutnya, pembuatan format instrumen dan pengetesan. Pembuatan format sangat membantu dalam upaya menjamin penggunaan yang lebih baik terhadap informasi yang dihasilkan. Bila keputusan yang telah diambil berkaitan dengan instrumen-instrumen mana yang akan direvisi, mana yang akan dihapus, dan apa saja yang akan dibuat baru, maka pembuatan format-formatnya diserahkan kepada tim yang ahli, di mana tim ini harus memperhatikan berbagai isu yang berkaitan dengan cara pembuatan formulir dan tata letak. Pertanyaan-pertanyaan khas yang harus dijawab antara lain seperti yang tertera di layar. Menurut pengalaman yang diperlukan antara 3-6 bulan untuk pengetesan ini. Semua aspek dan instrumen pengumpulan data yang dikaji selama masa uji coba meliputi yang pertama kelayakan, yaitu bagaimana mungkinkah dilakukan pengumpulan data dengan formulir tersebut di unit kesehatan yang bersangkutan. Yang kedua, relevansi, apakah data yang dikumpulkan dapat digunakan di unit kesehatan yang bersangkutan untuk manajemen pasien atau klien. Yang ketiga, beban, seberapa beban waktu dan upaya yang harus ditanggung staf atau unit kesehatan untuk mengisi instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, tata letak, apakah urutan butir-butir datanya bagus. Dan yang kelima, kejelasan, yaitu apakah petunjuk pengisian penggunaannya jelas dan membantu. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dapat diperoleh melalui observasi oleh tim pengkaji
yang langsung dari para petugas pencatat atau pengumpul data. Untuk itu perlu disiapkan checklist atau kuesioner untuk dijawab. Selanjutnya penerapan instrumen-instrumen baru, di mana ini merupakan tahap terakhir dalam pengumpulan data secara rutin, yang melibatkan setidaknya 3 kegiatan. Kegiatan pertama merupakan hambatan kelancaran proses penataan kembali sistem informasi kesehatan. Namun, untungnya dengan kemajuan luar biasa di bidang teknologi yaitu percetakan, sehingga hal tersebut dapat diatasi. Akan tetapi dalam hal distribusi tampaknya masih tergantung kepada transportasi. Yang kedua, dalam hal pelatihan bagi petugas mungkin akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan di kabupaten atau kota. Namun demikian hendaknya diupayakan jangan terlalu lama, yang diselenggarakan secara bergelombang. Dan yang ketiga, langkah terakhir yaitu penghentian penggunaan instrumen-instrumen lama. Hal ini penting terutama bila terjadi perubahan yang sangat besar. Namun demikian, langkah ini hendaknya dilakukan dengan cermat agar jangan sampai terjadi kekosongan di unit-unit tersebut. Untuk metode kajian cepat, ilmu yang dibutuhkan yaitu antropologi dan manajemen. Hasilnya yaitu persepsi terhadap pelayanan kesehatan, keyakinan dan perilaku kesehatan. Kajian cepat ini masih dapat diurai ke dalam berbagai metode lain, yaitu observasi, wawancara, diskusi kelompok fokus, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri utama dari kajian cepat, yaitu yang pertama jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data dan penyajian hasilnya. Yang kedua, digunakannya kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang ketiga, orientasinya kepada tindakan sehingga para pengambil keputusan terlibat dalam menentukan apa yang akan dikaji. Yang pertama, observasi. Pengamat-pengamat yang telah dilatih diminta untuk mengikuti interaksi antara dua orang, biasanya antara pasien dengan pemberi pelayanan. Para pengamat ini umumnya tidak ikut terlibat dalam interaksi, walaupun hanya sekedar bertanya atau memberikan komentar. Yang kedua, wawancara perorangan. Individu-individu dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya variasi pengalaman mereka. Wawancara biasanya diselenggarakan di tempat yang tidak asing bagi responden, yaitu orang yang diwawancarai. Di sini tidak digunakan daftar pertanyaan kuesioner dan wawancara berlangsung secara bebas seperti percakapan biasa. Namun demikian, pewawancara tetap harus memiliki pedoman wawancara yang tersimpan dalam ingatannya. Yang ketiga, diskusi kelompok fokus. Diskusi kelompok fokus atau focus group discussion melibatkan sekelompok kecil orang, 7-12 orang yang menjadi sasaran pengkajian. Peserta tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya mereka yang tidak pendiam dan senang berdiskusi. Masing-masing diperkirakan memiliki sudut pandang yang berbeda dan lain-lain. Yang kedua, survei. Metode survei tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam kesempatan yang terbatas ini. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dijelaskan secara ringkas dua jenis survei yang sering dilakukan di bidang kesehatan. Yang pertama, survei kesehatan rumah tangga, dan yang kedua, survei pengguna pelayanan kesehatan. Survei kesehatan rumah tangga. Survei ini merupakan pengkajian terhadap rumah tangga yang pemilihan sampelnya dilakukan secara gabungan antara metode acak dengan metode mengikuti kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk mengungkap berbagai aspek kesehatan dari keluarga seperti kesakitan, perilaku dalam mencari pertolongan kesehatan, dan pengeluaran keluarga untuk kesehatan. Walaupun survei semacam ini dapat menghasilkan data yang sangat tinggi validitas dan ketepatannya, tetapi memerlukan biaya yang besar dan waktu penyelenggaraan yang lama. Survei Kesehatan Nasional. Survei Kesehatan Nasional Surkesnas adalah pengembangan dari SKRT, yaitu pengintegrasian SKRT dengan Susenas dan SDKI. Surkenas adalah diselenggarakan dalam siklus 3 tahunan, yaitu 2001, 2004, 2007, dan 2010. Survei pengguna pelayanan kesehatan.
Survei pengguna pelayanan kesehatan atau biasa disebut juga survei pemakai adalah alat yang cukup untuk efisien untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat, yaitu mereka yang menggunakan pelayanan kesehatan. Survei ini telah banyak digunakan dalam rangka mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya dan persepsi mereka terhadap mutu pelayanan tersebut. Surveillance demografik. Dampak upaya kesehatan dapat dirumuskan sebagai menurunnya kesakitan atau menurunnya fertilitas. Estimasi terhadap derajat kesehatan saat ini memegang peran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar kebijakan dan proyek kesehatan selalu mencantumkan meningkatnya derajat kesehatan sebagai tujuannya. Peningkatan derajat kesehatan ini dinyatakan sebagai menurunnya angka mortalitas, morbiditas, atau fertilitas. Yang kedua, penetapan prioritas pelayanan kesehatan didasarkan kepada kajian-kajian tentang efektivitas atau biaya dengan menggunakan perbedaan antara derajat kesehatan saat ini dan estimasi dari prevensi sebagai variabel dampak. Keputusan-keputusan yang diambil dan kelak berdampak jauh ke depan berlandaskan kepada estimasi ini. Walaupun indikator-indikator derajat kesehatan penting, artinya bagi perumusan dan penilaian kebijakan, namun indikator-indikator tersebut tidak pernah diukur secara langsung. Terdapat dua alasan yang umumnya dikemukakan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, banyak orang beranggapan bahwa dampak dari intervensi-intervensi kesehatan dapat dinilai melalui panel dari ahli-ahli yang membahas hasil-hasil penelitian yang berkaitan. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk mengkaji dampak upaya kesehatan diperhitungkan sangat tinggi.